warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Hayati, Prodi PAI kelas 5I. Di sini saya akan mereview jenis penelitian yang saya review, yaitu studi kasus. Pertama, ada identitas skripsi yang akan direview. Pertama, ada judul skripsi, upaya guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 di SMP Ibnu Sina Belimbing, Malang. Nama peneliti adalah Muhammad Arif Rahman, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Tahun terbit skripsi tahun 2018. Bab 1, pendahuluan. 2, latar belakang. Yang A yaitu uraian secara singkat permasalahan yang terjadi di tempat penelitian tersebut, yaitu pada proses pembelajaran konstruksi kayu yang dilakukan, siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, sehingga berdampak pada masih rendahnya motivasi belajar siswa dan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang B yaitu uraian alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian, yaitu dengan mengangkat judul tersebut agar proses pembelajaran serta rendahnya motivasi belajar siswa yang mengakibatkan pada hasil belajar yang masih kurang memuaskan. Dengan ini, peneliti berharap agar tercapai tujuan dari pendidikan itu sendiri yang akan diterapkan di sekolah menengah pertama Ibnu Sina Belimbing. Yang C yaitu screenshot paragraf yang memuat data pra-penelitian di latar belakang. Tidak ada peneliti memuat data pra-penelitian dalam skripsi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Terdapat 3 pertanyaan dan 3 tujuan penelitian. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana minat siswa kelas 7 SMP Ibnu Sina Belimbing dalam melaksanakan pembelajaran PAI. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui minat siswa kelas 7 di SMP Ibnu Sina Belimbing dalam melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses pembelajaran PAI kelas 7 di SMP Ibnu Sina Belimbing. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui proses pembelajaran PAI di kelas 7 SMP Ibnu Sina Belimbing. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan minat siswa kelas 7 di SMP Ibnu Sina Belimbing dalam melaksanakan pembelajaran PAI. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan minat siswa kelas 7 SMP Ibnu Sina Belimbing dalam melaksanakan pembelajaran PAI. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis bagi akademis. Uraian manfaatnya yaitu agar hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan baru, bukan hanya sekedar informasi, namun juga bersifat aplikatif. Pembahasan tentang pentingnya pembelajaran PAI di SMP Ibnu Sina Belimbing menjadi manfaat tersendiri bagi akademis, hingga penelitian ini memberikan kontribusi pada dunia pendidikan. Kedua yaitu manfaat praktis bagi SMP Ibnu Sina Belimbing, baik dari unsur pemimpin, guru maupun siswa. Uraian manfaatnya yaitu mampu memberikan kontribusi kepada siswa SMP Ibnu Sina Belimbing, baik dari unsur pemimpin, guru maupun siswa. Hal ini dikarenakan manfaat pembelajaran PAI sangat besar kepada seluruh komponen di lembaga dan dipergunakan sebagai tambahan rujukan dalam rangka memperbaiki SMP Ibnu Sina Belimbing. Kemudian yaitu bab 2, kajian pustaka. Nomor 5 yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Terdapat teori yang dikaji, subteori dan sumber kutipan. Teori yang dikaji yang pertama yaitu guru, dengan subteori yaitu pengertian guru. Sumber kutipannya ada 2 yang diambil dari skripsi. Kemudian teori yang dikaji yang nomor 2 yaitu minat belajar. Subteorinya adalah pengertian minat belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Subteorinya proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang keempat adalah strategi peningkatan pembelajaran minat siswa. Kemudian ada subteorinya pengertian strategi meningkatkan minat. Yang kelima yaitu urgensi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan subteorinya pengertian urgensi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam.
Selanjutnya yaitu yang keenam, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Terdapat 3 skripsi yang menjadi acuan peneliti dalam skripsinya, yaitu dengan nama peneliti, judul, bentuk, serta tesis dan lain sebagainya. Yang pertama, skripsi pertama dengan persamaan sama-sama meningkatkan motivasi minat siswa dalam pembelajaran PAI. Perbedaannya yaitu dalam objek penelitian dan kajian. Skripsi yang kedua yaitu persamaannya pembelajaran pendidikan agama Islam terpacu pada siswa dan objek di SLTP. Perbedaannya adalah cara pembiasaan pendidikan agama Islam. Skripsi yang ketiga yaitu persamaannya sama-sama menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Perbedaannya adalah pendidikan agama Islam sebagai upaya membangun etika sosial. Dalam skripsi yang ketiga ini tidak lengkap disertai dengan tahun peneliti tersebut. Kemudian originalitas penelitian. Berdasarkan pada tinjauan sebelumnya, menurut peneliti tidak ada yang spesifik kepada upaya peningkatan motivasi dan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang berikutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang nomor 7, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam skripsi tersebut, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Berikut adalah screenshot yang memaparkan bahwa dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Yang ke-8 yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Sekolah Menengah Pertama Ibnu Sina Belimbing, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dalam skripsi tersebut, peneliti tidak mencantumkan waktu penelitian dalam skripsinya. Yang ke-9 yaitu sumber data penelitian. Nah, ada narasumber. Narasumbernya yaitu kepala sekolah dan guru. Terdapat 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya adalah hasil dari wawancara, setiap kata dan kalimat dengan kepala sekolah, guru, siswa, serta observasi dengan berpartisipasi. Kemudian data sekundernya adalah dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa bukti historis maupun data. Kemudian yaitu ke-10 adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Terdapat 3 teknik dalam pengumpulan data dan juga terdapat 3 instrumen dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada instrumen dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi. Yang kedua yaitu ada wawancara dengan instrumennya adalah pedoman wawancara tidak struktur. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan datanya dokumentasi dengan instrumennya adalah foto. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian dan juga teknik pengumpulan data serta instrumennya. Baiklah, yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana minat siswa kelas 7 SMP Ibnu Sina Belimbing dalam melaksanakan pembelajaran PAI? Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara tidak struktur. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses pembelajaran PAI kelas 7 di SMP Ibnu Sina Belimbing dengan teknik pengumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumennya pedoman wawancara tidak struktur, pedoman pengamatan, dan foto. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan minat siswa kelas 7 di SMP Ibnu Sina Belimbing dalam melaksanakan pembelajaran PAI. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara tidak struktur. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Terdapat 3, yaitu kredibilitasnya, yang kedua adalah triangulasi, selanjutnya adalah pengecekan ulang. Ke-12 yaitu teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan model Miles dan Hurbanman dalam menganalisis data skripsi yang dibuat oleh penulis. Kemudian analisis kualitatifnya dilakukan secara berkesinambungan sampai terjadi kejenuhan data. Baiklah, sekian presentasi dari saya dari hasil review skripsi milik Muhammad Arif Rahman dengan jenis penelitian adalah studi kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.